Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fahira Diba, mahasiswa Kesehatan Masyarakat Peminatan Kesehatan Lingkungan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Sudah lebih dari 3 bulan, sebagian masyarakat Indonesia menjalankan aktivitasnya di rumah aja. Penggunaan aktivitas di luar rumah mendorong masyarakat untuk memproduksi sampah di dalam rumah. Akibatnya, terjadi peningkatan sampah rumah tangga. Di kota Siantar, Sumatera Utara misalnya, sampah rumah tangga naik hingga 30 ton per harinya. Komposisi sampah tersebut diantaranya sampah organik sebesar 50%, plastik sebesar 15%, dan kertas sebesar 10%. Sisanya terdiri dari logam, karet, kain, kaca, dan lain-lain. Dari total timbulan sampah plastik, baru 10-15% saja sampah dikelola. 60-70% sampah ditimbun di TPA, dan 15-30% belum terkelola dan terbuang ke lingkungan. Tercampurnya sampah organik dan sampah anorganik ini menimbulkan kesulitan untuk mengelolanya. Selain itu, pada masa pandemi ini, limbah infeksius ODP yang berasal dari rumah tangga, seperti sampah masker, juga mengalami peningkatan. Persoalan lainnya timbul yaitu limbah infeksius yang berasal dari rumah tangga tersebut tercampur dengan sampah rumah tangga lainnya. Hal ini dapat menimbulkan risiko kesehatan bagi petugas sampah. Nah, teman-teman, melihat tingginya data sampah rumah tangga, penanganan apa yang dapat kita lakukan pada sampah kita sendiri di masa pandemi corona ini? Ya, kita dapat melakukan pemilahan sampah dari rumah. Pengertian dari pemilahan sampah itu sendiri yaitu kegiatan mengelompokkan dan memisahkan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan atau sifat sampah. Bagaimana cara memilah sampah? Pertama, pisahkan sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik terdiri dari sisa sayur, buah, makanan, dan tulang-tulangan. Sampah organik ini bisa kita olah sendiri di rumah loh, dengan membuat kompos dan biopori. Sedangkan sampah anorganik yaitu sampah yang sulit terurai seperti plastik, kaca, kaleng, dan lain-lain. Kedua, memilah sampah anorganik. Proses memilah sampah anorganik ini dilakukan agar proses olah sampah yang dilakukan pengelola menjadi lebih mudah. Sebelum memilah, kita harus tahu sampah jenis apa yang tidak dan bisa didaur ulang oleh pengolahan sampah. Setelah itu, gunakan wadah yang tersedia di rumah dan beri label sesuai jenis. Selanjutnya, pilah sampah anorganik menjadi 5 jenis sampah. Yang pertama, daur ulang campuran. Sampah ini terdiri dari kaleng, aluminium, botol plastik, dan beling. Sampah ini terdiri dari jenis sampah daur ulang yang bisa diterima oleh bank sampah, perusahaan pengolahan sampah. Yang kedua, sampah B3. Pada masa pandemi ini, limbah B3 atau infeksius terdiri dari masker, sarung tangan, dan alat pelindung diri. Sampah infeksius ini disimpan menggunakan wadah tertutup dengan bertuliskan limbah infeksius. Dan yang ketiga, kertas dan kardus. Selain kertas dan kardus, kertas nasi coklat bisa dimasukkan ke dalam jenis sampah ini, asalkan bagian plastiknya sudah terpisah dari kertas coklat. Lapisan plastik ini bisa masuk ke dalam kategori sampah residu. Yang keempat, sampah residu. Jenis sampah ini merupakan jenis sampah yang tidak diterima oleh bank sampah. Misalnya, sampah plastik saset, plastik laminasi atau produk refill, selotip, styrofoam, kemasan mie instan, dan lain-lain. Sampah ini tidak dapat didaur ulang, tetapi kita bisa olah jadi ekobrik loh. Ekobrik ini dapat dimanfaatkan menjadi meja dan pengganti batu bata. Dan yang terakhir, sampah lain-lain. Sampah yang termasuk ke dalam kategori ini yaitu sampah pembalut dan popok. Sampah ini agak sulit untuk diolah. Cara terbaik yaitu mencegah dan beralih menggunakan popok kain dan mensur lakap. Nah, gimana teman-teman? Mudah kan? Jangan lupa dipraktikkan di rumah ya. Kekayaan alam Indonesia sangat berlimpah. Siswanya rajin bersekolah. Ayo memilah sampah agar mudah untuk diolah. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.